Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 28 April 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Berbagai jenis takjil dijual di kedai-kedai Ramadan di pinggir jalan Kabupaten Ketapang. Menurut para penjual takjil, masa pandemi sangat berpengaruh dengan penjualan takjil tahun ini. Takjil merupakan istilah untuk jenis-jenis makanan yang tersedia setelah berbuka puasa. Biasanya berupa makanan manis dan makanan asin. Para penjual takjil di Kabupaten Ketapang membuka kedai-kedai di pinggir jalan, seperti di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Es Parman. Bu Ani selaku penjual takjil mengatakan penjualan tahun ini lumayan ramai, namun berbeda jauh dari tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda. Sama ya, tidak ada katakan meningkat yang lebih bagaimana, tidak biasa saja, istilahnya seperti yang tahun lalu lah. Untuk takjil yang di sini Bu yang paling diminati itu apa Bu? Itu apa, lemang sama bingke untuk rendang. Karena itu asli Ketapang ya Bu? Asli Ketapang, jorong-jorong itu yang sering dicari. Kalau gorengan kan mayoritas, tapi yang sering jual itu juga lah tuh jorong-jorong, bingke, lemang. Apakah ada perbedaan jumlah pembeli Bu dari awal-awal puasa sampai sekarang kan udah pertengahan puasa gitu? Kalau kita tuh pertama awal puasa memang ramai, tapi kalau udah pertengahan agak kurang. Nanti akhir lagi ramai lagi. Harapannya Bu buat Lebaran tahun ini di masa pandemi Bu? Dan COVID cepat berlalu, jadi semua aktivitas berjalan dengan lancar. Berbeda dengan Bu Sumi, penjual takjil di Jalan Es Parman. Ia mengatakan penjualan takjil tahun ini sepi pembeli. Ia mengungkapkan hal ini karena pengaruh ekonomi di masa pandemi, yang mana masyarakat banyak tidak memiliki pekerjaan. Kurang Kurang ya? Jadi tahun ini seperti apa Bu? seperti Kurang ya? kurang, orang belanja kurang, Karena apa tuh Bu? mungkin karena ekonomi kerja tidak ada, kopi dia tapi keluar kan. Untuk takjil Bu yang di sini yang paling diminati itu apa? Air tahu, kue, yang manis-manis, air kelapa, gorengan. Apakah ada perbedaan jumlah pembeli Bu dari awal-awal puasa sampai sekarang kan udah pertengahan puasa nih Bu? Ada bedanya, awal puasa ramai, ini pengirang. Sehat, semua sehat, mudah-mudahan waktu cepat berlalu, habis lebaran kita aktivitasnya bagus. Harapannya agar pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang dapat segera berakhir, agar masyarakat dapat beraktivitas dan perekonomian segera membaik. Paulina Piling, Dinda Ayu Pratiwi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 disambut baik masyarakat Kabupaten Ketapang. Menjelang H-14 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, masyarakat Kabupaten Ketapang mulai berbelanja keperluan Lebaran seperti baju muslim, mukena, dan lainnya. Berbelanja baju baru saat Lebaran merupakan tradisi tahunan yang tidak bisa dilewatkan. Baju baru saat Lebaran sudah menjadi keperluan pokok bagi masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat tetap menyambut baik Hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Peningkatan penjualan pun dirasakan para pemilik toko pakaian pada H-14 menjelang Lebaran ini. Masyarakat sudah mulai terlihat ramai mengunjungi toko pakaian, terlebih saat malam hari.
Gamis dan baju muslim pun menjadi barang yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat. Pemilik toko mengaku bahwa tidak ada kenaikan harga dari harga hari biasa dengan hari menjelang lebaran seperti saat ini. Ya, karena menjelang lebaran mungkin beberapa kayak instansi atau perusahaan-perusahaan pun mungkin udah ada menerima pendapatan, gaji apa segala macamnya, ya udah ada juga sih. Yang jelasnya biasanya kalau misal 2 minggu mau lebaran itu udah mulai momennya orang tuh belanja sih. Kalau harga sih kan karena di sini pun belanjanya semuanya kayak di Ketapang, pakaian kan umum belanja tetap sama, tetap di daerah Jakarta kan. Tentunya karena belanja di tempatnya sama, saya kira sih harganya kompetitif. Ini nggak mungkin yang kayak naikkan harga, kayak sih nggak mungkin. Jadi supaya hasilnya apa kayak pendapatan apa persaingan pendapatannya, saya kira harganya kompetitif, nggak ada yang naik-naikkan kayaknya. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 20-30% gitu. Terus apakah ada kenaikan harga Pak di hari biasa dengan menjelang Tetap lebaran ini? hari biasa dan lebaran harganya tetap. Terus konsumen yang paling banyak itu kapan Pak? Nggak tentu, tergantung cuaca deh. Kalau cuacanya sehat, bagus, ya biasanya ramai gitu dia. Kemudian barang apa Pak yang paling banyak diminati saat Muslim, ini Pak? untuk saat ini puasa Muslim. Baju muslim ya Pak? Baju Untuk baju muslim. koko seperti itu? Ya koko, Muslim anak-anak, mukena, kerudung, sajadah gitu, sarung. Terus apa harapan Bapak untuk lebaran tahun ini Pak? Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa selalu sehat, selalu untuk semua rakyat Ketapang selalu sehat selalu. Masyarakat berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar bisa merayakan hari raya seperti biasanya. Untuk keperluan peralatan sholat, ya seperti baju koko, kopiah, terus mukena. Untuk perbedaannya sih kayaknya ada ya. Seharusnya dalam waktu pandemi ini harus ada penurunan harga lah, karena untuk ekonomi kita kayaknya agak menurun sekarang karena dikarenakan oleh COVID. Tahun ini apakah ada kenaikan harga barang Bu di hari biasanya dengan menjelang lebaran seperti ini Bu? Biasanya kalau nggak di hari mau menjelang lebaran harganya normal aja. Ini kayaknya ada kenaikan sedikit ya. Baik Bu, apa harapan Ibu untuk lebaran tahun ini Bu? Semoga lebaran di tahun ini ada peningkatan, terutama untuk corona. Kita harusnya hilang ya di wilayah kita, terutama untuk warga Kabupaten Ketapang. Namun saya berharap untuk tetap menjaga jarak untuk memenuhi protokol kesehatan kita ya, supaya kita mendapatkan kesehatan yang maksimal gitu, harapan kita. Aktivitas berbelanja baju lebaran seperti saat ini juga dapat membantu kegiatan ekonomi agar tetap berjalan. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Landak menggelar razia kepada sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker. Setidaknya ada 25 pengendara roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena tidak menggunakan masker dan menjalani sanksi sosial. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten Landak menggelar razia kepada sejumlah pengendara kendaraan yang tidak menggunakan masker. Para pengendara yang tidak menggunakan masker ini diberhentikan oleh petugas. Razia ini merupakan salah satu bentuk upaya komitmen pemerintah Kabupaten Landak dalam memberantas penyebaran COVID-19. Setidaknya ada 25 orang yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker. Mereka yang tidak menggunakan masker kemudian diberi hukuman sosial, mulai dari menyapu jalan, menyanyi, hingga push up. Dalam razia ini, petugas juga memberikan peringatan dan himbauan kepada warga yang terjaring razia agar selalu menggunakan masker saat bepergian. Himbauan kepada masyarakat untuk tetap
menggunakan masker dalam rangka bepergian. Selain itu juga kegiatan PPKM tadi malam juga dilakukan sehingga warga untuk berkegiatan aktivitas baik yang berusaha malam pun kita berikan batas sampai jam 9 malam. Adapun sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat ini sebagai bentuk efek jera kepada masyarakat apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan pemerintah. Sanksi sosialnya apa, Bang? Ya, mungkin ada kegiatan pembersihan, ada push up, selain itu juga mungkin ada bernyanyi. Itu diberikan supaya masyarakat tidak stres dalam ibaratnya diberikan sanksi itu tadi. Ada seperti lebih manusiawi lah, karena pendekatan kita juga tidak memberikan sanksi yang pidana atau itu, kita belum mendapatkan itu, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Iya, kami pemerintah Kabupaten Landak sangat menghimbau pada masyarakat apabila bepergian wajib menggunakan masker dimanapun Anda berada, karena ini adalah salah satu bentuk antisipasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Landak menyatakan jika razia masker ini akan rutin dilakukan dan menghimbau masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dari Kabupaten Landak, M. Amarudin, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.